Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Rohendi dari SMKN 1 Surade, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sukabumi. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi, kita mungkin sering mendengar kata ini, tapi kita kurang paham maknanya. Maka segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di tahapan ini harus kita lalui dalam penerapan segitiga restitusi dalam pencarian solusi dari permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian dari tahapan 1, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Disinilah contoh tahapan dari menstabilkan identitas, membuat kesalahan bagian dari pembelajaran, dan kita bisa geser dari gagal menjadi sebuah kekuatan untuk sukses. Berikutnya, untuk tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhannya akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Jadi dari validasi ini kita bisa melihat poin-poinnya, bahwa setiap manusia perilakunya akan dapat terjadi kesalahan, ya. Kita harus melakukan validasi, kemudian juga nanti terakhir dapat memperbaiki hubungan dengan peserta didik kita. Berikutnya, tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita biasanya kan yang kelas kita, setiap kelas kita punya keyakinan masing-masing atau kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama-sama baik guru dan peserta didiknya. Kemudian tahap ini yaitu yang pertama, peserta didik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam diri siswa tersebut, sehingga peserta didik dapat memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Tidak ada unsur paksaan, tapi dia sadar sendiri akan motivasi dia dalam permasalahan tersebut. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi keyakinan kelasnya apa, kemudian juga tindakan yang salah apa dikaitkan, bahwa harus dapat diperbaiki untuk kesempatan berikutnya. Jadi keyakinan ini harus dipahami oleh semuanya yang sudah disepakati secara bersama-sama. Kemudian di sini di sekolah saya ada kasus yang diambil. Sebenarnya banyak kasus, tapi kita ambil yang sering terjadi di sekolah ataupun yang sering dilakukan oleh peserta didik. Kasus yang pertama yaitu contohnya Algipai Rehan Putra sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita menerapkan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya ada video yang sudah dibuat, bisa disimak bersama-sama. Ini videonya. Tadi Bapak mendengar dari guru piket yang kamu datang terlambat, ya? Ya, Pak. Kemudian kamu berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Pak. 5 kali. Kenapa tuh kesalahan tuh bukan? Ya, Pak. Oke,
Oke ya, jadi kita sebagai manusia pasti sering melakukan kesalahan, tetapi kita penting perbaiki kesalahan tersebut, belajar untuk perbaikinya tidak diulangi lagi. Setuju? Setuju Pak. Oke, Pak, kita tadi diskusinya bersama ya. Ya Pak. Oke, Iqbal terlambat, apa sih alasannya? Karena saya sering bergadang Pak sambil main HP jadi kurang tidur. Oh begitu ya. Kamu tahu dengan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tahu Pak. Oke, Iqbal sering terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Iqbal sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Pak sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu dengan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau datang sekolah terlambat, tidak kenaikan kelas kita. Ya Pak. Menurut kamu kenaikan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin penting atau tidak? Penting Pak kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting sekali ya. Kita bermanfaat, kita bisa menghargai orang sekitar kita kerja, kita yang menumpuk, dan kita dapat nanti rasa pedas. Tidak Pak. Menurut kamu yang kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul ya, memang itu sangat penting sekali dan manfaat untuk kita. Tapi dapat orang-orang sekitar kita, kerjaan yang menumpuk, dan juga kita dapat mengakui rasa terhadap orang lain. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, sikap yang baik yang sudah kita lakukan untuk meminta maaf. Gipar, apa yang akan kamu lakukan untuk mempunyai kesalahan ini? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Gipar, kamu sudah melakukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi tersebut. Dan Bapak akan bisa melakukan kamu supaya kamu tidak akan terlambat ke sekolah. Dan mengikuti kelas ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, selamat ya. Oke, tadi video penerapan sekedar restitusi dalam penanganan permasalahan siswa sering terlambat datang ke sekolah. Di videonya ada yang berulang, mohon itu ada kesalahan editing, tapi secara umum itulah tahapan penerapan sekedar restitusi kepada Al-Ghifari dengan permasalahan sering datang terlambat dan anak tersebut sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, berikutnya ini tanggapan dari Al-Ghifari Rehan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Ghifari Rehan Putra, kelas 11 MKPI. Terima kasih Bapak Rohendi, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Oke, itu tanggapannya. Berikutnya kita masuk kasus yang kedua, yaitu Siti Anjali tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya dan ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kesel, aku kesel. Oke, ini ya tampilan videonya. Angel dari Bapak dengar, kenapa ini ketua kelas Bapak dengar dengan Rifki ya? Iya Pak, habis itu selesai.
Kenapa ya? Rifki terus menyontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas yang lain juga sering menyontek, Pak. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Wajarlah kamu kesal dan marah. Ketika bapak dan pasukan juga pasti akan seperti itu. Lalu apa yang memang terhadap Rifki? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Rifki dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya, Pak. Oh, gitu ya. Si kamu membuat pasti ada alasannya. Iyalah, Pak. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Rifki hanya menyontek dan tidak bisa berusaha sendiri. Wajarlah kamu merasa marah karena aku tidak rela pekerjaanmu dicontoh oleh Rifki. Maka menghargai kenangan kamu yang tidak melebihi, yang lebih buruk daripada Rifki misalkan memukul. Dan coba kita pikirkan Angel meja marah. Tadi kamu marah dan membrak meja apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut Angel, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Betul. Menurut Angel, menurut antar teman itu penting atau tidak? Penting, Pak. Jadi kalau itu menurut kamu penting, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus lebih bersabar lagi, Pak. Bersedia dengan masalah ini. Bersedia, Pak. Apa yang mau melakukan untuk membantu masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman saya yang menyontek lagi, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Itu pasal dengan kamu, Angel. Tetap semangat ya. Silahkan sekarang ke kelas. Ya, Pak. Oke, itu ya kasus yang kedua, penerapan restitusi kepada Siti Anjeli, di mana tahapan tadi masa identitas akan keyakinan yang salah atau pada tindakan yang salah juga menaikkan keyakinan kelas kita. Jadi walaupun tidak ada suara-suara ayam dan lainnya itu tidak bisa diantisipasi karena perekaman masuk ke suara-suara tersebut. Oke, itu tadi videonya. Sekarang ada tanggapan dari Siti Anjeli tentang pelaksanaan segitiga restitusi, tentang tadi temennya suka nyontek ya kepada Siti Anjeli. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anjeli dari kelas 12 APHP. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Rohendi untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Oke, itu merupakan penerapan segitiga restitusi yang jadi SMK 1 Surade dengan dua kasus. Yang pertama, Algi Paris sering datang terlambat ke sekolah, dan kedua, si Anjeli yang sering dicontek oleh temannya. Kesimpulannya dari kegiatan ini bahwa dalam permasalahan itu kita harus cari solusinya, dan solusi yang terbaik kita bisa menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Yang pertama ada masuk identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menekan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.